dasar dan menengah. Ya, yang pertama itu nomor 9. Jadi ini regulasi yang terkait dengan satuan pendidikan, di mana di nomor 9 ini belum masuk ya. Oke. Rapor pendidikannya di fotokopi sebenarnya Pak. Sudah tak kirim ke Pak Yusuf. WA saya kan daripada buka WA kan, laptopnya orang connect kalau yang 2024 ya, yang Bapak. Ya, jadi ini permen Dikdasmen nomor 9 ini tentang tes kemampuan akademik, di mana nanti untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu akan ada TKA. Nah, untuk SMP nanti mapelnya itu hanya 2, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Ini dilakukan dalam rangka untuk penguatan kaitannya dengan literasi komerasi, sehingga hanya 2 mapel. Kalau dulu UN kan 4 mapel, ada IPA, ada matematika, bahasa Inggris. Nah, sekarang hanya 2 mapel, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Namun demikian Bapak Ibu, bukan berarti mapel yang lain lepas tangan, tidak. Jadi kita tetap punya tanggung jawab bagaimana agar hasil dari TKA itu bisa optimal, karena nanti hasil dari TKA itu nanti digunakan untuk masuk ke jenjang di atasnya yang melalui jalur prestasi. Jadi nanti jalur prestasi itu seleksinya lewat hasil TKA ini, bukan menggunakan rapot lagi. Nah, maka mari kita siapkan, walaupun itu tidak menentukan kelulusan, karena itu nanti dimanfaatkan untuk masuk ke jenjang di atasnya, apalagi di SMP 2 keadaan ini yang jauh dari SMA negeri, SMK negeri jauh, walaupun masuk di wilayah khusus, kalau misalnya fungsi pun ya, nanti jaraknya juga jauh. Kemudian satu-satunya kemungkinan yang bisa digunakan adalah lewat jalur prestasi. Nah, prestasi tentu dari hasil TKA maupun dari hasil kejuaraan. Maka mari kita optimalkan potensi anak dalam rangka nanti untuk mengikuti TKA ini, khususnya yang kelas 9 ya. Mana hasilnya nanti digunakan untuk melanjutkan ke jenjang di atasnya. Nah, perkiraan pelaksanaan itu diperkirakan nanti bulan Februari ya. Kalau yang akhir tahun 25 ini untuk jenjang SMA atau SMK. Kemudian yang kedua terkait dengan permen Dikdasmen yang nomor 10 ya, nomor 10 tahun 2025. Ini tentang standar kompetensi lulusan ya, tentang SKL, di mana dengan adanya permen Dikdasmen yang baru ini, maka regulasi terkait dengan SKL, yaitu yang nomor 5 tahun 2022 itu dicabut. Maka SKL-nya nanti menjadi ini. Nah, SKL ini Bapak Ibu, karena SKL baru, maka kaitannya dengan tujuan sekolah itu harus mengacu pada SKL yang baru ini. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, di SKL yang baru ini ada 8 profil lulusan. Kalau di kurikulum Merdeka kemarin kan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Di SKL yang baru ini itu ada 8 profil lulusan. Jadi dimensinya itu ada 8 dimensi profil lulusan. Yang nomor 1 sampai 6 itu sebetulnya sama ya. Hanya istilahnya mungkin yang diganti. Nomor 1 iman takwa, kalau yang di kurikulum Merdeka itu kan iman takwa dan akhlak mulia. Nah, walaupun di sini akhlak mulia tidak tercantum, ternyata nanti di penjelasannya, di deskripsinya di pasal 8 nanti itu di sana memasukkan akhlak mulia juga.
Kemudian kewargaan, kalau dulu namanya kebinekaan global, sama kan, hanya beda istilah. Kewargaan di yang baru ini, yang lama kebinekaan global. Kalau dulu bernalar kritis, sekarang penalaran kritis. Kreatif, kreativitas. Gotong royong ganti menjadi kolaborasi. Mandiri menjadi kemandirian. Kemudian yang baru adalah dua ini, kesehatan dan komunikasi. 8 dimensi inilah yang nanti menjadi rujukan kita di dalam kita menyusun indikator visi maupun tujuan sekolah. Ya. Baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka menengah. Karena memang pada hakikatnya tujuan untuk yang jenjang SMP, tujuan anak-anak lulus dari SMP itu harapannya memiliki 8 dimensi ini, ya. 8 dimensi dari profil lulusan: iman, takwa, kewargaan, pengenalan. Nah, nanti penjelasannya ada di pasal 8. Coba kita buka sekarang pasal 8. Kalau pasal 7 itu untuk yang SD. Nah, ini untuk SD ya, jenjang SD, ya, paket A, MI. Nah, kemudian yang pasal 8 itu yang untuk SMP, ya, SMP, MTS, paket B, SMP LB. Nah, pokoknya yang jenjang SMP, setingkat jenjang SMP. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi iman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu dalam penjelasannya di pasal 8 ini untuk jenjang SMP, diharapkan anak-anak kita ya, selama sekolah di sini maupun sampai nanti anak itu lulus, itu memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya itu dengan kesadaran. Jadi anak itu sadar bahwa memang sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, itu harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Harusnya seperti itu. Nah, itu tumbuh kesadaran dari diri anak. Maka mulai dari kelas 7, anak itu memang harus dilatih, ya, dilatih dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, sehingga harapannya nanti anak itu setelah lulus tumbuh kesadaran untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kalau selama ini kalau anak-anak dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya itu masih dioprak-oprak, masih dipaksa, masih dioyak-oyak gitu kan. Nah, ini berarti SKL tentang dimensi yang pertama ini belum tercapai. Ya. Jadi anak lulusan SMP itu harusnya sudah tumbuh kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian juga penjelasannya di ini yang dimensi pertama ini juga terkait dengan bahwa siswa itu mampu menunjukkan perilaku saling kasih sayang. Nah, kasih sayang di antara sesama siswa. Jadi bukan berarti kasih sayang dalam arti yang lawan jenis ya. Kasih sayang ini berarti antar siswa itu tumbuh rasa saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, keributan antar siswa. Walaupun mungkin latar belakangnya beda-beda, di antara siswa itu tumbuh rasa kasih sayang. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang kedua, akhlak mulia yang kedua adalah bahwa siswa itu mampu menunjukkan perilaku jujur. Maka harus kita tanamkan kepada anak didik kita supaya memiliki perilaku jujur. Jujur dalam semua hal, ya, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, ya. Itu harus ditanamkan kejujuran. Keadilan yang berikutnya, ya, keadilan dan tanggung jawab. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita terkait dengan akhlak mulia, ya. Yaitu sikap kasih sayang, jujur, adil, tanggung jawab. Nah,
secara konsisten dalam kehidupan pribadi dan sosial, menjaga keseimbangan antara pengetahuan dan moralitas, serta membangun hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana seorang peserta didik itu mampu menjalin komunikasi dengan sesama warga sekolah, sesama manusia maupun dengan lingkungan. Artinya anak itu melestarikan lingkungan, tidak sebaliknya malah merusak lingkungan. Ini yang pertama. Yang kedua, harapannya anak-anak yang lulus dari SMP itu memiliki perilaku kaitannya dengan keluargaan tadi, yaitu bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Jadi anak-anak sini itu kalau misalnya pergi ke suatu tempat kemudian memperkenalkan diri atau kenalan itu merasa bahwa saya itu anak kandangan itu tidak malu. Di tahun rumahnya mana Temanggung gitu, Temanggungnya gitu. Kalau ngomong kandangan izin. Nah ini harusnya tidak seperti itu. Jadi harus merasa bangga atas jati dirinya, bangga terhadap budaya daerahnya, budaya nasional maupun budaya global. Terbiasa melakukan interaksi antar budaya, menolak stereotip ya, dan diskriminasi. Jadi antar warga itu tidak ada bedanya, tidak ada gap. Ya. Jadi semua manusia itu sama. Ya, kalau dalam agama kan bahwa Allah itu kan memandang manusia itu kan bukan dari pangkat, derajat, keturunan, itu kan. Semua manusia itu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa itu sama. Ya, walaupun dari keluarga yang kaya, keluarga yang miskin, atau yang bersalah itu di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan kan ketakwaannya. Nah, maka diharapkan perilaku anak didik kita itu terhadap sesama siswa itu menganggap bahwa semua sama, ya, tidak ada perbedaan, tidak ada yang unggul, ya kan? Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Jadi semua manusia sama. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak didik. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap semua siswa. Mentaati aturan serta berpartisipasi aktif untuk menjaga NKRI. Oke. Makanya di sekolah itu ditanamkan rasa nasionalisme, ya, nasionalisme. Supaya apa? Supaya ada tumbuh rasa menjaga keutuhan dari NKRI. Ditanamkan rasa nasionalismenya. Mentaati aturan ya paling tidak aturan di sekolah kita ini harus kita tegakkan. Ya. Semua warga sekolah tidak hanya siswanya saja. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, TU itu kan harus memberikan keteladanan, ya kan? Harus memberi keteladanan kepada anak didik dan itu merupakan salah satu bentuk pembiasaan, ya. Pembiasaan melalui keteladanan. Jadi Bapak Ibu guru itu kalau istilahnya digugu dan ditiru, maka harus menjadi panutan, menjadi teladan yang memang bisa digugu dan ditiru baik itu ucapannya maupun perilakunya. Dan harusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, penalaran kritis tadi bahwa anak-anak itu dilatih agar mampu menganalisis suatu permasalahan. Jadi nanti Bapak Ibu tugas-tugas soal-soal yang kita berikan kepada anak itu tidak lagi soal-soal terkait dengan ingatan. Indonesia merdeka tahun berapa, tanggal berapa, wis ora payu, ora sadinggu kalau hanya sekedar ingatan. Ya. Apalagi nanti kita kaitkan dengan deep learning, ya. Deep learning itu taraf yang paling bawah itu adalah paham. Anak memahami, ya, bukan mengingat atau ingatan. Anak itu paham, karena sesuatu apapun atau tingkatan-tingkatan di atasnya itu harus diawali dengan pemahaman dulu.
anak nggak mungkin bisa menerapkan, nggak mungkin bisa menganalisis, nggak mungkin bisa mengevaluasi, mencipta kalau tidak dilandasi dengan pemahaman dulu. Maka tingkatan bawah dari tingkatan berpikir di deep learning itu adalah memahami. Kalau di taksonomi belum itu kan ingatan ya, ingatan pemahaman. Tapi kalau di deep learning itu pemahaman. Karena memang pemahaman itulah yang menjadi modal nanti untuk bisa melakukan tingkatan di atasnya. Ya, supaya anak bisa nanti menerapkan atau aplikasi, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, itu harus didasari oleh pemahaman dulu. Maka tingkatan yang paling bawah di tingkatan berpikirnya pada kurikulum mendalam atau di pembelajaran mendalam itulah pemahaman, memahami. Nah, untuk tingkatan berikutnya tidak berhenti hanya pada memahami saja, tapi bagaimana nanti anak itu mampu menganalisis, mampu mengaplikasikan. Maka soal dan tugas-tugas itu nanti harapannya Bapak Ibu tugas-tugas soal-soalnya itu anak diberi tugas untuk menganalisis suatu permasalahan. Diharapkan nanti anak mampu menemukan solusi, mampu menemukan gagasan sebagai upaya untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, ini. Jadi tuntutannya anak itu memiliki penalaran yang kritis. Yang keempat, menunjukkan kemampuan mengembangkan gagasan inovasi, ya, kreativitas. Ya. Jadi bagaimana anak tumbuh inovasinya, kreativitas yang kompleks. Jadi kreativitasnya itu kreativitas yang kompleks, tidak kreativitas yang sederhana, tidak untuk jenjang SMP itu. Yang kompleks dari berbagai sudut, dari berbagai hal dikreativitaskan atau dikembangkan. Nah, jadi tuntutannya kreatif yang kompleks, menemukan berbagai alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah. Maka nanti misalnya Bapak Ibu memberi soal permasalahan kepada anak, nah itu anak itu mungkin punya solusi yang antar anak itu bisa berbeda, di mana semua solusi itu semuanya benar, jadi nggak masalah gitu. Jadi anak menemukan satu solusi yang kadang solusi itu berbeda antar anak. Nah itu yang bagus itu seperti itu. Oh, ide dari sini muncul gagasan seperti ini, yang dari siswa yang lain gagasannya lain lagi. Nah itu sebetulnya sesuatu yang bagus, manakala antar anak itu memiliki kreativitas, memiliki gagasan terkait dengan upaya atau solusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu ya diharapkan bisa dengan berbagai solusi, tidak terpaku pada satu solusi. Nah, maka dari itu bagaimana panjenengan nanti bisa memberikan tugas soal yang menurut anak itu mengembangkan kreativitasnya, di mana pengembangan itu dalam rangka untuk solusi terkait dengan permasalahan yang kita sampaikan. Jadi solusinya itu tidak menjadi istilahnya paten ya, harus itu solusinya, tidak. Solusi itu bisa berbagai alternatif. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti dalam memberikan soal-soal kepada anak itu ya seperti itu harapannya. Jadi solusinya itu tidak hanya satu, tapi berbagai cara yang bisa dilakukan sebagai solusinya. Contoh misalnya untuk mengatasi kekurangan air bersih misalnya. Suatu daerah desa yang kekurangan air bersih. Solusi ini yang pertama membuat penampungan sehingga pada saat musim hujan nanti bisa menampung air hujan. Itu solusi juga. Oh, solusinya mencari sumber yang nanti kita tarik, kita bawa ke sini, yang pakai plawon. Nah itu juga solusi. Oh, solusinya yang lain mungkin dengan cara menyaring air yang ada, yang di sekitar mungkin airnya kotor, kita saring menjadi air bersih. Nah, jadi itu semua adalah solusi yang berbeda-beda. Yang mana solusi yang berbeda-beda tadi mampu menyelesaikan masalah. Nah, harapannya anak itu seperti itu Bapak Ibu, harapannya itu.
tidak hanya dituntut hanya untuk satu solusi, satu permasalahan, satu solusi, tapi anak nanti akan tumbuh gagasan kreativitasnya untuk menemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan. Nah, itu harapannya seperti itu. Dimensi yang keempat, kreativitas. Yang kelima, menunjukkan kebiasaan sikap peduli, ya, kolaborasi tadi. Sehingga nanti harapannya Bapak Ibu, tugas-tugas yang kita berikan ke anak itu tugas-tugas dalam bentuk kelompok, ya. Jangan hanya tugas-tugas pribadi. Ini dalam rangka untuk menanamkan dimensi kolaborasi, ya, kerjasama. Maka anak harus dibiasakan mengerjakan tugas itu secara bersama-sama. Kalau kemarin ada P5 yang kita kerjakan bersama-sama antar siswa dalam satu kelompok. Nah, walaupun nanti mungkin P5-nya nanti tidak ada, tetap Bapak Ibu memberikan tugas-tugas yang juga memupuk rasa kerjasama, ya, kolaborasi dengan memberikan tugas kelompok. Kelihatannya nanti P5 itu secara resmi memang belum ada regulasi, ya. Kelihatannya itu nanti P5 itu akan diubah menjadi hanya pendekatan dalam pembelajaran, di mana dulu Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukan pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran dengan pembelajaran berbasis proyek, proyek based learning. Jadi arahnya nanti P5 itu akan dibawa ke sana. Jadi hanya menjadi salah satu pendekatan atau model pembelajaran, yaitu problem based, proyek based learning. Proyek based learning. Kalau dulu kan ada juga problem based learning, gitu. Ada scientific, ada discovery learning atau inquiry, ya, ada proyek based learning. Dan nanti P5 itu akan berganti menjadi itu. Karena kalau kita melihat di peraturan menteri yang untuk penambahan jam bagi guru yang kekurangan, itu di sana sudah tidak muncul koordinator P5. Munculnya koordinator pembelajaran proyek based learning tadi, pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu nanti diterapkan di sekolah untuk semua mapel, dan nanti Bapak Ibu setiap mapel itu boleh merencanakan nanti paling tidak 1 semester